pengetahuan dan ilmu pendidikan. Kita dari prodi pengetahuan sekolah. Di sini sebelum kita masuk ada pertanyaan, kita perkenalan nama ya. Baik, terima kasih Kak Karya dan Kak Rita. Di sini kita tugas pertanyaan. Kita mau wawancara di Badung. Kita akan terpartisipasi dalam tugas. Iya, betul makanya Sah. Kakak dong, di dalam kakak dong jalankan kakak dong tugas di dalam ini kakak dong ada tentang mental. Oh, jadi itu terus kita mau tanya lagi dong, Pak dong. Bapak dong di dalam organisasi ini pernah tidak dampak dalam negatif seperti ada masalah seperti terus itu dengan organisasi, terus masalah di keluarga begitu. Jadi kita mau kasih solusi sama Kakak Doi. Boleh Kakak? Ya. Boleh Kakak sibuk dengan organisasi, boleh Kakak sibuk dengan masalah kepribadian. Tapi kita mau kasih tahu Kakak dong, organisasi itu penting. Kita mau luas wawasan, untuk pengetahuan. Kita tadi jangan prioritas utama yang Kakak dong jalani sekarang. Kakak kan mahasiswa. Kita mau prioritas utama itu belajar. Nah, jadi Kakak juga kita masih sekolah. Jadi organisasi juga sangat penting Kakak toh wawasan, Kakak pengalaman. Jadi bukan hanya Kakak berkarya di dalam organisasi, bagaimana Kakak juga berkarya di dalam Kakak studi. Supaya apa yang Kakak kejar, apa yang Kakak ini kejar itu dapat juga Kakak dapat baik. Itu saja Kakak Teteh. Jangan Kakak. Terima kasih Kakak. Selamat siang Kakak. Boleh tahu dengan nama Kakak siapa? Baik. Perkenalkan nama saya Juli Pau. NIM 2022 program studi pendidikan luar sekolah. Baik Kakak, sebelumnya terima kasih waktu yang diluangkan kepada kami untuk ada dalam wawancara di siang hari ini. Dengan pertanyaan yaitu di sini pertanyaannya yaitu selama Kakak dalam masa pertemuan kemudian nih, apakah ada masalah-masalah yang Kakak hadapi begitu? Ada. Kalau boleh tahu masalah-masalah apa yang Kakak hadapi? Dalam proses bagaimana kita sehari-hari, karena Kakak merasakan dalam pergaulan kadang ada main dalam kadang persahabatan itu karena kadang kebersamaan ada, tapi pada situ teman-teman lain ada yang tidak senang sama yang lain, jadi kadang membuat masalah-masalah yang tidak ada sebab, tapi tiba-tiba mereka buat masalah yang akaran. Bagaimana cara Kakak mengatasi hal tersebut? Jadi dengan cara membuka dong, cara untuk teman-teman semua, mudah-mudahan saja ini kami semua kan merantau, kadang hidup di tanah rantau ini. Jadi kami semua di sini orang saudara, tidak ada agama ini, beda agama ini, tidak. Kami semua datang di kota Ambon, karena datang karena rantau, kami semua datang cari hidup. Jadi tidak usah makalai atau mencari permasalahan-permasalahan. Baik, terima kasih Kakak. Jawaban dari Kakak. Mungkin dari
Ya, terima kasih kepada Bung atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk saya wawancara pada siang hari ini. Untuk itu sebelum kita masuk dalam sesi wawancara, saya akan memperkenalkan nama saya, NIM, fakultas, dan semester. Terus sebelum saya memperkenalkan saya akan kembalikan kepada Bung untuk memperkenalkan Bung. Nah, di sini kita masuk dalam perkenalan nama. Perkenalkan, nama saya Mas Lestesi dengan NIM 2022-44014. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, semester 3. Untuk itu saya mempersilakan kepada Bung untuk memperkenalkan nama Bung. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, beta bernama Yohanes Poimese, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Padimura. Iya, terima kasih Bung. Di sini kita akan masuk dalam sesi wawancara. Dan di sini pertanyaan saya yang pertama itu mengenai kegiatan-kegiatan organisasi apa saja yang dilakukan dalam Ranting Horeb. Saya persilakan kepada Bung. Ya, oke, baik. Untuk kegiatan yang dilakukan di Ranting Horeb ada banyak. Yang pertama, kegiatan lebih banyaknya di lingkungan itu bakti sosial, pembersihan lingkungan, karena itu faktor yang paling pertama di Ranting, karena mengingat banyak penyakit yang sedang berjalan. Yang pertama seperti DBD dan penyakit lainnya. Untuk itu lebih fokuskan untuk bakti lingkungan pada setiap tempat-tempat pembuangan sampah. Ya. Terus di sini ada poin yang kedua itu Bung, mengenai persoalan atau tantangan masalah yang dihadapi dalam Ranting Horeb itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Ya, oke, baik. Terkait dengan masalah yang terjadi di Ranting itu lebih banyaknya itu dalam lingkungan sekitar atau ya lingkungan kepengurusan, lingkungan pelayanan. Itu banyak masalah yang terjadi. Itu masalah-masalah yang terjadi seperti kurangnya partisipasi atau kurangnya komunikasi antara teman-teman atau pihak satu dengan pihak yang lain. Nah, di situ menimbulkan masalah yang bisa berdampak pada pelayanan. Terus di sini bagaimana Bung dan teman-teman atau rekan-rekan organisasi Angkatan Muda Ranting Horeb bisa mengatasi persoalan atau tantangan yang dihadapi dalam Ranting Horeb tersebut? Ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam Ranting, yang pertama kembali kepada pengurus, yaitu dengan evaluasi para pengurus baru kembalinya ke teman-teman yang lain atau teman-teman Ranting. Yang pertama, harus ada komunikasi yang baik dari teman-teman pengurus terhadap teman-teman yang lain atau teman-teman yang baru maupun teman-teman anggota yang sudah lama di Ranting, dan juga harus ada komunikasi yang baik dari teman-teman terhadap teman-teman yang lain agar tetap terjaga kebersamaan dalam Ranting maupun kegiatan-kegiatan apa yang dikerjakan teman-teman semua bisa terlibat. Nah, dari situ solusinya untuk menyelesaikan segala sesuatu atau masalah yang terjadi di Ranting. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya Bung, terima kasih. Semoga Ranting Horeb tetap berkembang dan maju ke depannya lagi dan menjadi Ranting yang lebih mengembangkan potensinya sebagai Ranting yang berkualitas ke depannya. Amin. Untuk itu, demikianlah sesi wawancara kita siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita para pemuda yang dapat mengembangkan motivasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Selamat siang kakak. Di sini kita perkenalkan nama kita mahasiswa Universitas Padimura, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Ya kakak, di sini kita mau mewawancarai tugas dari UAS dari mata kuliah Pendidikan Kepemudaan kakak. Ya, di sini kita mau kakak perkenalkan nama terlebih dahulu. Ya, terima kasih Eva. Perkenalkan beta nama Diana Faubun. Beta merupakan pimpinan Ranting untuk Angkatan Muda GPM Ranting Diaspora. Ini kita akan memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut saja kakak. Pertama-tama itu kakak sebagai ketua Angkatan Muda itu kakak harus percaya diri, kakak harus terima tantangan dan semangat yang baru, sehingga kakak jangan pernah meragukan kakak dengan kakak punya kemampuan. Kakak harus berpikir yang positif. Di situ kakak pikiran positif tersebut itu kakak dapat memengaruhi suasana hati dan tingkat energi kakak.
ketika kakak berada dalam kondisi tersebut itu kakak bisa dapat lebih mudah menangani masalah-masalah tersebut dan menghadapi rintangan apapun. Jadi kakak saat menghadapi kesulitan, cobalah kakak itu untuk berfokus pada solusi dan yakin bahwa kakak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Itu saja kakak solusi dari beta. Terima kasih. Ya kakak, di sini cuma ada 3 pertanyaan kakak. Ya, di sini pertanyaan pertama itu masalah apa yang kakak alami dalam organisasi angkatan muda. Oh, kalau masalah yang kakak Dian alami itu banyak. Salah satunya itu diperhadapkan dengan teman-teman yang memang dari dong punya watak yang berbeda, dong punya kepribadian yang berbeda, bikin sampai terkadang katong berbeda pendapat. Itu masalah yang terjadi, tetapi kadang saya pernah mau ambil itu menjadi sebuah masalah, karena kalau katong berpikir menjadi sebuah masalah maka akan menghancurkan katong punya organisasi itu. Tetapi sebaliknya katong ambil itu sebagai sebuah acuan, lalu katong bisa menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah katong punya teman-teman pemuda. Itu kalau menurut kakak Dian. Ya kakak, kalau pertanyaan yang kedua itu faktor penyebab masalah yang timbul itu karena apa? Oh, itu yang tadi kakak Dian sudah bilang tuh, kadang-kadang katong anak muda ini dong punya watak tuh berbeda-beda, tuh dong punya pemikiran berbeda-beda, dong punya ego, terkadang dong mau menang sendiri. Tetapi bagaimana faktor yang ada itu katong bisa pokoknya meminimalisir lah supaya hal itu sering terjadi. Jadi faktor-faktor yang saling terjadi di antara katong anak-anak muda tuh ego. Ya kakak, kalau pertanyaan yang ketiga itu bagaimana cara pemecahan masalah tersebut? Nah, itu bagaimana cara pemecahan masalah tersebut? Iya, kalau yang pertama itu kalau menurut kakak Dian tuh, itu katong menerima perbedaan yang terjadi. Terus yang kedua, bagaimana katong menyikapi hal itu. Kalau katong punya teman-teman sudah ada dan dong punya ego masing-masing, iya katong jangan ego lain tuh. Katong bisa bersikap layaknya seorang yang memang mempunyai loyalitas yang baik, apalagi sebagai seorang pemimpin. Nah, itu kalau katong punya teman-teman sesama pengurus, dong sudah ada di dong punya tingkat ego yang paling tinggi, apalagi dong punya watak yang berbeda, dong punya kepribadian yang berbeda, lalu katong menyikapi hal itu juga dengan baik, maka perbedaan yang terjadi itu bukan menghancurkan, tetapi balik bisa Kita akan memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut saja kakak. Pertama-tama itu kakak sebagai ketua angkatan muda itu kakak harus percaya diri, kakak harus terima tantangan dan semangat yang baru, sehingga kakak jangan pernah meragukan kakak dengan kakak punya kemampuan. Kakak harus berpikir yang positif. Di situ kakak pikiran positif tersebut itu kakak dapat memengaruhi suasana hati dan tingkat energi kakak. Ketika kakak berada dalam kondisi tersebut itu kakak bisa dapat lebih mudah menangani masalah-masalah tersebut dan menghadapi rintangan apapun. Jadi kakak saat menghadapi kesulitan, cobalah kakak itu untuk berfokus pada solusi dan yakin bahwa kakak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Itu saja kakak solusi dari beta. terima kasih. Kesimpulan dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada kaum pemuda dari Ranting Horeb. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kaum pemuda memiliki berbagai pendapat dan sikap terhadap berbagai hal dan berbagai macam-macam masalah yang mereka hadapi. Maka dari itu, pentingnya komunikasi dan juga pendapat
dan ide-ide yang sangat dibutuhkan oleh kaum pemuda agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menghancurkan organisasi tersebut, sehingga dapat mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan bersama-sama.